Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 6A Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala, Khao Chion, Wat Yanasangwararam Chonburi oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Willisiana Surya Metta. Proofreader Margaretha Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/detail/dhamma1415 Indonesia. Video part 6A berisi pembacaan bagian pertama dari bagian 6 Bhikkhu-bhikkhu Australia asal Sydney 19 Februari 2015. Bagian 6 Bhikkhu-bhikkhu Australia asal Sydney ini akan terdiri dari 2 part video. Kita mulai dengan part 6A. Tan Ajahn, apa yang dapat saya lakukan untukmu? Bhikkhu, kami memiliki beberapa pertanyaan. Tan Ajahn, silakan. Bhikkhu, beberapa kruba Ajahn yang lain telah mengatakan bahwa appana samadhi dan jhana adalah berbeda. Bagaimanakah kedua hal tersebut berbeda? Para Ajahn mengatakan bahwa appana samadhi adalah lebih penting untuk maggaphala dibandingkan dengan jhana. Tan Ajahn, saya pikir appana samadhi adalah jhana keempat. Apapun sebelum itu tidaklah dianggap sebagai appana, karena masih ada beberapa aktivitas mental. Ketika kamu mencapai jhana keempat, kamu memiliki hanya sekedar mengetahui, upekkha. Di sanalah tempat yang kamu mau capai. Ketika kamu bermeditasi dan kamu mulai mengalami beberapa kegembiraan, beberapa kegiuran, beberapa kebahagiaan,
kamu seharusnya tidak berhenti di sana. Kamu seharusnya lanjut berfokus pada objek meditasimu sampai pikiranmu akhirnya jatuh ke dalam ketenangan, dan kemudian ketika itu terjadi, pikiran menjadi terlepas. Pikiran tidak harus dikendalikan. Pikiran itu sekedar beristirahat. Kamu tidak harus melakukan apa-apa, hanya sekedar mengetahui. Saat itulah kamu dapat melihat sifat sejati dari pikiran. Saat itulah ia yang mengetahui akan tampak. Jika kamu menggunakan anapanasati, napasmu akan menjadi lebih halus dan semakin halus seiring kamu berkonsentrasi. Dan akhirnya napas tersebut mungkin seperti lenyap. Pada titik itu, kamu terus saja berfokus pada lenyapnya napas, kekosongan tersebut. Ketika beberapa orang sampai pada titik ini, mereka mulai berpikir bahwa jika tidak ada napas, mereka mungkin mati. Sehingga mereka mau memegang napas erat-erat. Dan ketika itu terjadi, pikiran menjadi lebih aktif daripada tidak aktif. Kamu tidak mau bereaksi terhadap keadaan tanpa napas. Cukup menyadari bahwa tidak ada napas. Dan jika kamu terus saja berfokus pada aspek itu, maka pikiran akan akhirnya jatuh ke dalam ketenangan. Biku, apakah itu tahap di mana penglihatan mulai tampak dan menjadi lebih terang dan kukuh? Tan Ajahn, tidak. Ketika kamu sampai pada titik itu, tidak ada nimitta, tidak ada apa-apa. Itu kekosongan saja. Biku, apakah ada tahap dalam pikiran di mana nimitta muncul atau nimitta itu sama sekali tidak perlu? Tan Ajahn, dari apa yang saya pernah dengar, bagi sebagian orang, nimitta muncul sebelum itu, dan terkadang nimitta muncul setelah itu. Luangta mengatakan, kamu terlebih dahulu masuk ke dalam appana samadhi. Kemudian, ketika kamu keluar sedikit dari keadaan itu, kamu masuk ke dalam upacara samadhi, di mana kamu mulai mengalami berbagai jenis penglihatan. Akan tetapi, bagi sebagian orang lainnya, mereka mengatakan bahwa sebelum masuk ke dalam appana, mereka sudah mulai mengalami beberapa nimitta, beberapa penglihatan. Ini apa yang pernah saya dengar. Secara pribadi, saya tidak memiliki penglihatan apapun. Jadi, saya tidak tahu. Tetapi penglihatan-penglihatan semacam itu tidaklah penting. Apa yang penting adalah memiliki kedamaian pikiran ini, kepuasan hati upekha ini yang muncul dari jhana. Upekha, inilah yang kamu mau. Upekha artinya sebuah pikiran yang netral dan sama sekali tidak memiliki kondisi-kondisi emosional dari suka, tidak suka,
ketakutan, ataupun kebodohan batin. Itu artinya pikiran berada dalam suatu keadaan yang diam sempurna. Pikiran itu tidak berfungsi. Pikiran itu tidak aktif. Kamu mau mempertahankan keadaan itu selama mungkin. Karena itu akan menjadi alat bagimu untuk mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Dan itulah langkah selanjutnya. Ketika pikiranmu damai, tenang, dan netral, pikiran dapat bertahan terhadap kekotoran-kekotoran batin. Sasarannya adalah untuk menyingkirkan kekotoran-kekotoran batinmu, yang artinya untuk melawan, dan tidak melakukan apa yang kekotoran-kekotoran batinmu suruh untuk kamu lakukan. Begitu kamu memiliki upekha yang kuat, yang berasal dari samadhi yang kuat, bahkan ketika kamu keluar dari keadaan itu, ketika pikiranmu mulai berpikir dan mulai memiliki keinginan-keinginan, kamu dapat menyingkirkan keinginan-keinginan tersebut. Memberitahu pikiran bahwa apapun yang kamu inginkan tidaklah baik untukmu. Itu adalah dukkha, bukan sukha. Karena itu tidaklah kekal, itu anicca. Manfaat yang kamu dapatkan dari melakukan yang kamu mau lakukan atau mendapatkan apa yang kamu mau adalah sementara. Begitu kamu memilikinya, itu lenyap. Dan kemudian kamu mau lebih banyak lagi, sehingga kamu menjadi ketagihan terhadap apa yang kamu mau. Itu seperti orang-orang yang mengisap rokok. Ketika kamu memiliki keinginan untuk merokok, kamu berpikir bahwa mengisap sebatang rokok akan membuatmu merasa baik, sehingga kamu menghisap sebatang rokok. Dan kamu merasa baik sebentar. Tetapi setelah beberapa waktu, kamu mau sebatang rokok lagi. Jadi, kamu harus terus menghisap rokok untuk membuatmu bahagia. Namun, jika kamu memiliki upekha ini yang berasal dari samadhi, maka kamu dapat berpikir secara rasional bahwa ini adalah suatu ketagihan, bukan jalan menuju kebahagiaan. Ini adalah jalan menuju penderitaan, karena ketika kamu tidak dapat memiliki apa yang kamu mau, kamu menjadi sengsara. Jadi, bukannya mengikuti keinginanmu, kamu justru mengatakan tidak terhadapnya, menghentikannya, dan melawannya. Kamu dapat melakukan itu karena kamu memiliki upekha ini yang berasal dari samadhi. Jadi, inilah cara untuk melenyapkan keinginanmu yang merupakan penyebab dari dukkha kamu, penderitaan kamu. Bhikkhu, berapa lama pikiran harus berada di dalam keadaan appana samadhi sampai pikiran itu mampu melawan kilesa-kilesa? Tan Ajahn, durasinya bergantung pada kekuatan dari perhatianmu. Bhikkhu, apakah itu periode singkat seperti 20 menit? Tan Ajahn,
Ya, 10, 20, 30, 40 menit, 1 jam. Durasi itu akan bertambah secara bertahap seiring kamu berkembang. Ketika kamu pertama mulai, kamu akan bertemu dengan keadaan itu sebentar, yang kita sebut khanika samadhi. Pikiranmu jatuh ke dalam ketenangan dan kemudian dikarenakan pengalaman baru ini, kamu menjadi bersemangat dan kehilangan perhatianmu, sehingga pikiran itu keluar dari keadaan tersebut. Jadi, kali berikutnya, kamu mengetahui bagaimana cara menjadi lebih berperhatian. Cukup sekedar menyadari pengalaman tersebut, dan pikiran akan tetap beristirahat lebih lama. Dan jika kamu melakukan itu lebih banyak, maka keadaan itu akan bertahan lebih lama. Dan juga, jika kamu mengembangkan kebijaksanaan setelah kamu keluar dari keadaan ini, kamu dapat menggunakan kebijaksanaan untuk membuat pikiran bertahan lebih lama dalam keadaan appana. Setiap kali kamu dapat melawan sebuah keinginan, pikiranmu akan jatuh ke dalam sebuah keadaan yang lebih tenang. Dan kemudian pikiranmu akan lebih tenang dan durasinya akan menyebar tidak hanya ketika kamu sedang duduk, bahkan ketika kamu keluar dari keadaan appana, pikiranmu juga dapat tetap tenang. Ini akan muncul dari pengembangan kebijaksanaanmu dan perlawanan terhadap keinginanmu. Setiap kali kamu mau melakukan sesuatu yang tidak perlu, jika kamu dapat melawan, maka pikiranmu menjadi kurang aktif atau menjadi lebih tidak aktif. Jadi, kamu memerlukan lebih banyak samadhi dan panya untuk meletakkan pikiranmu pada pijakan yang lebih kukuh, untuk menjadi lebih stabil, untuk menjadi lebih tenang. Ketika kamu pertama mulai, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan panya atau kebijaksanaan. Jadi, kamu menggunakan perhatian untuk mencegah pikiranmu agar tidak mengembara, berpikir tentang ini dan itu, dan membawa pikiran itu ke dalam ketenangan. Begitu kamu memiliki ketenangan, maka kamu dapat menggunakan ketenangan ini untuk mengembangkan panya, untuk menghentikan pikiranmu dan keinginanmu. Ketika kamu dapat menyingkirkan keinginanmu, maka pikiranmu menjadi lebih kukuh dan lebih damai. Jadi, inilah proses membangun kedamaian pikiran ini, sampai kamu akhirnya memperoleh kedamaian pikiran secara total di sepanjang waktu tanpa harus masuk ke dalam samadhi. Alasan mengapa pikiranmu tidak tenang adalah keinginan-keinginanmu. Namun, begitu kamu dapat menyingkirkan segala keinginanmu, maka tidak ada satupun yang dapat menyebabkan pikiranmu menjadi resah atau gelisah. Dan pikiranmu dapat menjadi tenang tanpa harus masuk ke dalam jhana. Biku, apakah Tan Ajahn menyiratkan bahwa appana samadhi adalah samadhi yang mengembangkan kebijaksanaan secara alami,
sehingga kita tidak harus merenungkan apapun secara khusus seperti tubuh atau anicca, dukkha, anatta, dan ajan. Tidak, kamu harus melakukan dalam kurung perenungan itu. Saya sudah menyebutkan sebelumnya, saya sedang memberitahumu tentang anicca ketika kamu menginginkan sesuatu. Objek yang kamu inginkan adalah sebuah objek yang sementara. Itu tidak bertahan, seperti sebatang rokok. Setelah kamu isap, sebatang rokok itu seluruhnya lenyap. Kebahagiaan yang kamu peroleh dari merokok juga lenyap. Dan kemudian, kamu akan memiliki sebuah keinginan baru untuk menghisap sebatang rokok lagi. Jadi, ini berlaku untuk segala hal. Saya sekedar sedang menggunakan rokok dalam kurung sebagai contoh. Kamu dapat menerapkannya pada tubuh manusia. Memiliki nafsu seksual adalah sama halnya seperti menghisap sebatang rokok. Kamu mau melakukan hubungan seks, tetapi orang yang menjadi pasangan seks kamu akan menjadi tua dan mati suatu hari. Mereka akan meninggalkanmu suatu hari. Kemudian, apa yang terjadi? Kamu akan harus mendapatkan sebuah tubuh baru, layaknya mengambil sebatang rokok baru. Kamu juga dapat melihat pada aspek asubha dari tubuh untuk menaklukkan keinginanmu, karena keinginanmu muncul dari melihat bagian-bagian indah dari tubuh. Jika kamu melihat pada bagian-bagian yang tidak indah, bagian-bagian menjijikkan dari tubuh, maka ini dapat menghentikan keinginanmu. Jadi, kamu masih harus merenungkan hal-hal ini. Jika kamu merenungkan tubuh, kamu harus merenungkan 3 atau 4 aspek dari tubuh itu. Satu adalah aspek ketidakkekalan. Tubuh senantiasa berubah. Tubuh adalah sementara. Tubuh tidak bertahan. Tubuh tidaklah selamanya. Tubuh akan menjadi tua, menjadi sakit, dan mati. Kamu mau mengajari pikiranmu agar tidak melekat pada tubuhmu. Karena ketika kamu melekat, kamu menjadi tidak bahagia. Ketika tubuh berubah dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi lebih buruk. Jadi, kamu mau diperingatkan sedari awal tentang situasi sebenarnya dari tubuh, bahwa tubuh tidak akan senantiasa menjadi seperti ini. Tubuh akan menjadi tua, menjadi sakit, dan akhirnya mati. Kamu mau memperhatikan pembusukan tubuh setelah tubuh itu mati, sehingga kamu dapat melihat gambar sebenarnya dari destinasi tubuh tersebut. Kemana tubuh ini pergi di masa depan? Bukan hanya tubuhmu, tetapi tubuh-tubuh orang lain yang pernah berhubungan denganmu. Kamu dapat menggunakan ini juga untuk mengekang nafsu seksualmu. Setiap kali ketika kamu melihat seseorang yang cantik, bayangkanlah saat dia mati. Pada zaman Buddha, ada seorang biku yang disuruh oleh Buddha untuk mengunjungi mayat dari seorang wanita yang cantik. Wanita tersebut adalah seorang pelacur,
terkenal karena kecantikannya. Tetapi pelacur tersebut telah meninggal. Buddha mengetahui bahwa biku ini masih memiliki masalah dengan nafsu seksual. Jadi, beliau menyuruh biku tersebut untuk pergi dan melihat pada mayat dari wanita cantik ini. Begitu biku tersebut melihat mayat itu, kemudian dia dapat melenyapkan nafsu seksualnya. Inilah perenungan tubuh, anicca, aspek menjijikannya, asubha, dan juga anatta. Kamu harus memeriksa seluruh 32 bagian tubuh agar kamu dapat menjelaskan kepada pikiranmu bahwa tidak ada satu bagian pun dari tubuh yang merupakan kamu. Jika kamu bisa mendapatkan setiap bagian dan memisah-misahkan setiap bagian ke dalam tempat-tempat yang berbeda, cabutlah rambut, letakkan di satu tempat. Cabutlah kulit, kuku, gigi, dan semua organ dalam kurung di tempat yang berbeda-beda, dan bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah ini saya? Apakah rambut adalah saya? Apakah kulit adalah saya? Apakah gigi adalah saya? Di manakah saya? Jadi, kamu dapat melihat dengan jelas bahwa di seluruh tubuh ini tidak ada kamu, tidak ada saya, tidak ada aku, tidak ada milikku atau diriku di dalam tubuh ini. Kamu juga dapat melihat pada pembusukan dari tubuh yang akhirnya akan kembali ke keadaan asalnya, yakni 4 elemen. Tubuh terbuat dari 4 elemen. Udara yang kamu hirup, air yang kamu minum, makanan yang kamu makan adalah elemen tanah, dan api adalah reaksi dari ketiga elemen lainnya. Ketika kamu makan, tubuhmu menjadi panas. Inilah bagaimana kamu mau melihat tubuh sebagai 4 elemen yang masuk ke dalam dan pergi keluar. Ketika proses tersebut berhenti, maka tubuh akan membusuk dan kembali ke 4 elemennya. Jadi, inilah pada dasarnya perenungan tubuh itu. Ketika apapun terjadi pada tubuh, pikiranmu akan bereaksi secara negatif jika kamu tidak merenung. Ketika kamu menjadi sakit, pikiranmu akan menjadi tidak bahagia karena kamu mau sakit tersebut lenyap. Tetapi jika kamu merenung, maka kamu mengetahui bahwa menjadi sakit adalah bagian dari tubuh. Sakit adalah bagian dari dirimu. Tidak ada satupun yang kamu dapat lakukan untuk mencegahnya atau menghentikannya agar tidak terjadi. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak dapat menyuruh sakit tersebut pergi, karena sakit itu adalah anatta. Jika kamu takut terhadap rasa sakit yang muncul dari sakitmu, maka kamu harus duduk dan menghadapi rasa sakit tersebut. Ketika kamu duduk dan bermeditasi, dan ketika kamu mendapatkan perasaan menyakitkan ini di dalam tubuhmu, kamu seharusnya tidak bangkit. Kamu seharusnya tidak bergerak. Kamu seharusnya justru menggunakan kebijaksanaan untuk mengajari pikiranmu bahwa inilah sesuatu yang akan terjadi, dan kamu harus menghadapinya dan menerimanya. Jika kamu menerimanya, maka kamu hanya mengalami rasa sakit fisik, tetapi bukan rasa sakit mental. Karena rasa sakit mental
muncul dari perlawananmu terhadap rasa sakit fisik. Ketika kamu memiliki keinginan agar rasa sakit fisik tersebut lenyap, kamu sedang menciptakan rasa sakit yang lain, rasa sakit mental, yang mana jauh lebih kuat dibandingkan rasa sakit fisik. Rasa sakit yang kamu tidak dapat tahan bukanlah rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit mental. Begitu kamu dapat menyingkirkan rasa sakit mentalmu, kamu akan menemukan bahwa rasa sakit fisik itu bisa ditahan, bahwa kamu dapat hidup dengan rasa sakit fisik itu. Jadi, ketika kamu duduk dan kamu mendapatkan perasaan menyakitkan ini, cobalah menyelidiki untuk melihat adanya rasa sakit lain yang bukan merupakan rasa sakit fisik, melainkan rasa sakit mental yang muncul dari keinginanmu untuk menyingkirkan rasa sakit fisikmu atau untuk lari dari rasa sakit fisik ini. Jadi, kamu harus menghentikan keinginan mental ini. Kamu harus memberitahu dirimu bahwa kamu akan tinggal dengan rasa sakit ini, yang mana tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kamu harus belajar untuk menyukai rasa sakit itu dan bukan membencinya. Biku, apakah Tan Ajahn mendorong para praktisi untuk duduk dan mengalami duka selama yang mereka bisa? Tan Ajahn, ya, jika kamu mau lulus ujian, inilah semua ujian yang kita semua harus lewati. Ujian asubha, ujian anicca, ujian rasa sakit. Inilah hal-hal yang akan terjadi. Dan lulus dari ujian-ujian tersebutlah yang akan menjagamu dari kelahiran kembali yang terus-menerus. Ketika kamu mulai berpikir tentang melarikan diri dari rasa sakit ini, pikiranmu telah pergi ke kehidupan yang lain. Kamu harus tetap di kehidupan yang sekarang. Janganlah meninggalkan kehidupan yang sekarang. Janganlah memiliki keinginan sama sekali, karena keinginanmu lah yang menggerakkan pikiranmu dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Jika kamu mau menghentikan kelahiran kembali, maka kamu harus menghentikan keinginanmu. Ketika kamu bertemu kematian, kamu harus tidak melarikan diri. Kamu harus menghadapi kematian, karena kematian bukanlah kamu. Kematian hanyalah tubuh. Tetapi kamu tidak mengetahui hal itu sekarang. Kebodohan batin membuatmu berpikir bahwa kamu adalah tubuh. Namun, setelah kamu merenungkan kebenaran, kamu akan melihat dengan jelas bahwa tubuh bukanlah kamu. Kamu adalah pikiran, dan pikiran tidak akan pernah mati terlepas apapun yang terjadi pada tubuh. Sehingga kamu dapat tetap saja tenang dan menghadapi kematian dari tubuh. Itulah ujian yang kamu harus lalui. Demikianlah saya hentikan dahulu pembacaan bagian 5 Biku-biku Australia asal Sydney 19 Februari 2015 sampai di sini. Pada video part 6b saya akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari para biku dan kemudian membacakan sampai selesai. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang